Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Ya ma'syara ahibati, kita melangsungkan pembacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita telah sampai kepada ayat yang keempat dan seterusnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا وهو العزيز الغفار. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalaulah Allah Azza wa Jalla berkeinginan untuk menjadikan buatnya anak, niscaya dia akan memilih siapa dari yang dia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Maha suci Allah, Dia Allah yang Esa dan Maha Perkasa. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit-langit dan bumi dengan benar. Dia Allah Azza wa Jalla memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang menundukkan matahari dan bulan, semuanya berjalan sampai batas yang telah ditentukan. Ketahuilah, dia Allah Azza wa Jalla yang maha mulia dan maha pengampun. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Lau arada Allahu an yattakhidha waladan." Kalaulah Allah Azza wa Jalla berkeinginan untuk menjadikan baginya anak, kama za'ama dzalika man za'amahu, seperti atau sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang menduganya, min sufaha'il khalqi, dari barisan orang-orang bodoh dari makhluk ini. Lastafa mimma yakhluqu ma yasha, niscaya dia akan memilih dari apa yang dia telah ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ai lastafa min makhluqatihi alladhi yasha'u istafa'ahu wa ikhtassahu li nafsi wa ja'alahu bimanzilatil walad. Kalaulah Allah berkeinginan, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memilih dari makhluk-makhluknya yang dia inginkan atau kehendaki untuk memilihnya
dan mengkhususkan makhluk itu buat dirinya dan menjadikannya seperti kedudukan anak. Walam yakun lahu hajah ila ittikhadis sahibah. Akan tetapi Allah tidak membutuhkan untuk menjadikan baginya sahibah ai istri. Barakallahu fikum. Ini salah satu dari bentuk pelecehan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka mengatakan Allah butuh pada anak. Bahkan mereka mengatakan Uzair itu putranya Allah. Aba Ahmad. Seperti ucapan siapa? Uzair ibnullah. Yahudi. Nasara mengatakan Mujahid. Ayyub. Nasara mengatakan Mada? Isa ibnullah. Orang-orang musyrikin mengatakan Mada? Sidik. Apa kata kaum musyrikin? Afif. Nah, orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasara mengatakan Isa. Orang musyrikin mengatakan Mada? Nama Badarda. Yes. Lata Uzza Parusli. Ahsanta. Al-malaikatu banatullah. Mereka mengatakan para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah amma yaqulun. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan mereka rahimani wa rahimakumullah mencela Allah Azza wa Jalla dengan puncak celaan atau celaan yang paling tinggi. Sehingga dalam di benak mereka kalau Allah butuh kepada anak berarti butuh kepada apa? Sahibah, yaitu istri. Ya subhanallah amma yaqulun. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka benar-benar tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla dengan pemuliaan yang benar-benar. Kemudian beliau mengatakan subhanahu ayna tanazzaha amma dhanna bihil kafirun au nasabahu ilaihil mulhidun. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang disangka bagi Allah buat dari orang-orang kafir atau yang dinisbahkan kepada Allah oleh para mulhidun, orang-orang kafir menentang para penyeleweng. Huwallahul wahidul qahar, ay al-wahidu fi dzatihi. Al-wahid fi dzatihi, dia esa di dalam zatnya, ay tunggal. Wa fi asma'ihi, dan di dalam nama-namanya. Wa fi sifatihi wa fi af'alihi, di dalam sifat-sifat Allah adalah esa dan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Fala syabiha lahu fi syai'in min dzalik wala mumathil. Tidak ada sesuatu yang serupa dan sama dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal itu sedikit pun. Falau kana lahu walad, kalau sekiranya Allah memiliki anak,
laqtadha ayyakuna syabihan lahu fi wihdatihi. Niscaya konsekuensi Allah Azza wa Jalla memiliki anak berarti ada kesamaan dan keserupaan dalam keesaan Allah. Li'annahu ba'dahu ay ba'duhu, karena anak itu bagian dari Allah. Wa juz'um minhu, karena ia pecahan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Azza wa Jalla memiliki anak, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, maka di saat seseorang mengungkap kembali atau belajar kembali masail jahiliyah, dia akan tahu bagaimana sesungguhnya perilaku orang-orang jahiliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membeberkan apa yang itu menjadi ciri kehidupan orang-orang jahiliyah untuk jangan sekali-kali orang Islam menirunya. Tetapi waqi' kenyataan yang ada bahwa bisa terbilang mayoritas dari muslimin di seluruh dunia, barakallahu fikum, berada dalam firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Benar-benar akan terwujud dan terbukti adanya peniruan, perilaku, akhlak, bahkan sampai kepada keyakinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan demikian. Sikap meniru orang-orang Islam terhadap orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menulis kitabnya Iqtida' Siratil Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim dalam rangka menjelaskan tentang hukum bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, barakallahu fikum. Beliau berbicara panjang lebar di dalam kitab beliau Iqtida' Siratil Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Nah, kita belajar ilmu agama tentu untuk membebaskan diri dari perkara-perkara yang itu merupakan ciri kehidupan orang-orang kafir pertama. Kemudian orang-orang fusaq dari kalangan kaum muslimin, ya, orang-orang para pelaku fasik atau fujar, ya, orang-orang jelek dan jahat. Tentu mereka memiliki penampilan-penampilan khusus. Maka kita Ahlus Sunnati wal Jamaah harus berupaya untuk menjauhkan diri dari meniru sekecil apapun yang itu merupakan perilaku, akhlak, penampilan, khasais, kekhususan-kekhususan mereka, rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla maha suci dari itu semua. Al-Qahharu li jami'il alamil alawi wa sufali. Al-Qahhar, penguasa semua, li jami'il alam, bagi semua alam, baik yang di atas maupun yang di bawah. Lau kana lahu waladun lam yakun makhura. Kalau Allah memiliki anak, niscaya anak itu bukan termasuk orang makhuran, tetapi dia akan walakana lahu idlalun al abi. Dia memiliki keterkaitan dengan bapaknya, seorang anak itu, barakallahu fikum, wa munasabatun min, dan juga bagian daripada
Bapak tersebut. Allah Maha Suci dari itu semua, rahimani wa rahimakumullah. Berarti qahar, penguasa sealam ini adalah tunggal miliknya Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk berada di bawah kekuasaan Allah, sehingga tidak ada satupun dari makhluk ini yang kemudian bisa berdiri sendiri, punya kekuatan lepas dari kekuatan Allah Azza wa Jalla, punya kemampuan lepas dari kemampuan Allah. Tidak ada sama sekali. Semuanya tergantung pada diri Allah Azza wa Jalla. Semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka dialah penguasa tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wihdatuhu ta'ala wa qahruhu mutalaziman. Sifat esanya Allah dan sifat berkuasanya Allah mutalaziman, saling adanya talazum, ya, tidak bisa dipisahkan. Fal wahid la yakunu illa qahhar. Tunggal tidak ada kecuali sebagai penguasa tunggal. Wal qahhar la yakunu illa wahidan. Namanya penguasa tidak akan bersifat kecuali tunggal. Barakallahu fikum. Wa dzalika yunfi syarikata lahu min kulli wajh. Ini semuanya menafikan sekutu. Sebagaimana barakallahu fikum yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, lalu kemudian dijiplak dan ditiru oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, sadar atau tidak sadar, mengetahui atau tidak mengetahui, mereka menjadikan bagi Allah itu sesungguhnya tandingan-tandingan. Ada yang menjadikan tandingan syarikat bagi Allah itu para malaikat. Ada yang menjadikan bagi Allah itu sekutu syarikat dari para nabi dan rasul. Ada yang menjadikan Allah punya sekutu dari para wali-wali. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, dijadikan sekutu bagi Allah, yaitu para pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan. Para dukun diyakini mengerti tentang nasib. Barakallahu fikum. Ini menjadikan dukun itu adalah tandingan bagi Allah. Sekarang perdukunan di negeri kita ini sungguh amat sangat laris. Siapa lagi kalau pas pilkada, wah, para dukun itu laris nemen. Karena banyak dari mereka yang mengundi nasib. Barakallahu fikum. Mendatangi orang-orang pintar untuk meramalkan nasib, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ini adalah perbuatan kufur kepada Allah? Bukankah ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Yaitu mengaku dan meyakini kalau sang dukun itu mengerti tentang nasib orang lain. Wallahi, dia sendiri dukun itu tidak pernah akan tahu nasibnya sendiri. Bagaimana dia akan meramalkan nasib orang lain? Barakallahu fikum. Kedua, kalau dia mampu merubah nasib orang lain, maka tentu dia pertama kali yang akan merubah nasibnya sendiri. Tetapi rumahnya, ya, penampilannya kiri, barakallahu fikum, ya. Kalau sekiranya dia bisa merubah nasibnya sendiri, merubah nasib orang lain, maka dia paling pertama dan terdepan untuk merubah nasibnya sendiri. Barakallahu fikum. Tetapi dia tidak punya apa-apa, rahimani wa rahimakumullah. Maka meyakini dia mengerti hal itu, berarti kita telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita ini
para perdukunan atau perdukunan itu sangat-sangat laris. Mau zuwaj, datang ke dukun. Mau membangun rumah, datang ke dukun. Mau membuka usaha, datang ke dukun. Semua yang terkait dengan persoalan hidupnya, seolah-olah kuncinya ada di tangan para dukun. Ya Allah. Lebih aneh dan lebih lucu lagi, yang datang ke dukun ini adalah orang yang taat beribadah di masjid. Orang yang tekun barakallahu fikum menghadirkan dirinya di rumah Allah Azza wa Jalla. Rajin, sementara dukunnya tidak pernah mengerti air wudhu. Jelek penampilannya, buruk barakallahu fikum perilakunya. Sungguh merupakan penghinaan barakallahu fikum. Kalau sekiranya para dukun itu tahu nasib orang lain, orang yang taat akan lebih tahu nasibnya sendiri. Orang yang taat beribadah di rumahnya Allah akan lebih tahu nasib dirinya sendiri. Tapi aneh bin ajaib, ternyata orang-orang yang soleh berada dan tekun beribadah mendatangi para dukun yang tidak tahu namanya ibadah. Ini termasuk barakallahu fikum perangkap iblis laknatullah alaih dan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsungkan qala yukhbiru ta'ala annahu khalaqas samawati wal arda bil haqqi ay bil hikmati wal maslahati. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dengan hak, maksudnya bil hikmati wal maslahati. Allah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebijaksanaan. Coba antum barakallahu fikum kaji dan dalam maslahat yang terdapat di dalam penciptaan bumi yang terhampar dan juga langit yang terbangun dengan tampak tiang barakallahu fikum. Luasnya luar biasa. Seseorang tidak ada kesulitan untuk kemudian bisa menapaki kakinya di bumi. Kalau sekiranya dunia itu geruduk-geruduk, ya, barakallahu fikum, enggak rata. Bagaimana antum berjalan di muka bumi? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, mau barakallahu fikum nampak ternyata ceglong. Ya, di situ tinggi lagi ceglong. Sungguh tidak akan merasakan nikmatnya terciptanya kaki untuk berjalan. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan barakallahu fikum dunia firasha dalam kondisi terhampar, dilalui dengan gampang dan mudah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian maslahat yang ada bagi manusia, tumbuh-tumbuhan hidup padanya barakallahu fikum. Kemudian binatang-binatang ternak yang akan disebutkan nanti untuk kemaslahatan. Demikian juga kaitannya dengan langit terbangun dengan tampak tiang. Dihiasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam hiasan. Penghias langit barakallahu fikum apa ya Aba Afif? Bintang-bintang adalah penghias langit. Di satu sisi Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa bintang-bintang itu adalah rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar setan-setan. Di satu sisi Allah menyebutkan bahwa bintang yang menghiasi langit yuhtada biha fi dhulumatil ardh akan bisa menjadi penunjuk di dalam kegelapan barakallahu fikum di daratan dan di lautan. Hingga di masa dulu enggak ada istilah kompas. Tetapi mereka bisa mengerti arah kembalinya
Padahal dalam perjalanan padang pasir yang tidak ada barakallahu fikum jalan, kemudian tanda ke sini ke Jakarta, ke sini ke Bogor, ke sini tidak ada. Tapi mereka mampu berbuat di muka bumi dengan penghias langit, yaitu bintang barakallahu fikum. Para nelayan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di laut mereka juga menggunakan bintang sebagai alat penunjuk arah mereka. Sungguh semuanya tercipta dengan sebuah maslahat. Waliya'mural ibada wa yanhahum wa yusibahum wa yu'aqibahum. Juga Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi agar Allah memerintahkan hamba dan melarang mereka, memberikan ganjaran dan juga menghukum mereka. Sehingga tidak ada alasan seseorang untuk menghadiri sholat jamaah. Ya Allah, jalannya sulit. Oh enggak. Jalannya gampang untuk engkau lalui. Barakallahu fikum. Tidak ada alasan bagi seseorang kemudian ya dengan kemudahan yang Allah berikan dalam kehidupan dunia. Alasannya akhi, ana tidak punya ya kesempatan, tidak punya waktu, tidak punya ini untuk berangkat ke majalis ilm. Tidak ada rahimani wa rahimakumullah. Maka di dunia yang padanya maslahat, Allah akan memberikan pahala dan juga menghukum padanya. Allah memperlihatkan kembali. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili. Allah yang memasukkan malam atas siang dan Allah yang memasukkan siang atas malam. Yadkhulu kullam minhuma 'alal akhar. Siang masuk ke malam, malam masuk ke siang. Wa yahillu mahallahu fala yajtami'u hadha wa hadha bal idza ata ahaduhuma in 'azala al-akharu an sultanihi. Wa yahillu mahallah, ketika masuk siang ke malam maka siang menempati posisi malam dan tidak pernah akan terkumpul antara siang dan malam. Bahkan apabila satu dari keduanya ini datang, yang lain menyingkir dari kekuasaannya. Allah mengatakan yatlubuhu hasisah. Kejadian pergantian antara malam dan siang itu terjadi hasisah dengan penuh barakallahu fikum ketertiban. Siang datang, antum dimanapun tidak bisa akan melihat adanya bekas malam. Mau di tembok, mau di dapur, mau di mana saja. Anda tidak pernah akan menemukan ada malam yang tersisa. Atau ada bekas malam di tembok. Atau mungkin di dalam rumah. Atau mungkin di dalam gua. Atau mungkin tidak ada. Hilang lenyap. Yatlubuhu hasisa. Terjadi begitu cepat. Barakallahu fikum. Siapa penguasanya? Tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. Semuanya ini diperlihatkan kepada hamba agar hamba-hamba ini mau belajar, mau mempelajari barakallahu fikum bahwa tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara bitaskhiril munazzamin wa sayrin muqannanin kullum minasy-syamsi wal qamar yajri muta'assiran an taskhirihi ta'ala li ajalin musamma. Dia Allah yang menundukkan matahari dan bulan dengan penundukan yang penuh keteraturan. Barakallahu fikum, dan perjalanan yang penuh dengan ketentuan. Rahimani wa rahimakumullah. Malam datang, matahari tidak ada. Bulan kemudian muncul. Siang datang, sinarnya bulan tidak ada. Barakallahu fikum.
Allah tundukkan semuanya itu rahiman wa rahimakumullah. Maka kalau matahari dan bulan itu diberikan kebebasan untuk berbuat, maka tidak ada yang akan menikmati manfaatnya dan tidak ada yang akan bisa mengambil guna keduanya kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekarang kedua makhluk yang besar ini dalam penundukan aturan Allah Subhanahu wa taala, kapan berakhir? Kullu minasyamsi wal qamar yajri muta'assiran an tasirihi ta'ala li ajalin musamma. Semuanya itu terjadi sampai pada ketentuannya yang telah disebutkan. Mana berakhirnya? Kapan berakhirnya ketentuan tunduknya matahari dan bulan? Wa huwa inqidha'u hadhihi ad-dar wa kharabuha. Akhir dari ketundukan matahari dan bulan yaitu berakhirnya negeri ini, yaitu berakhirnya kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Allah goncangkan dunia ini dengan goncangan yang sangat dahsyat. Lalu kemudian manusia bagaikan kupu yang berterbangan. Gunung-gunung bagaikan kapas yang terbang ke sana kemari. Allah Azza wa Jalla menyebutkan air laut berubah menjadi panas mendidih, lalu kemudian muncrat memancar. Semua apa yang dikandung oleh perut bumi ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang terbangun Allah runtuhkan. Dan juga berguguran Allah bercerita bintang-bintang yang ada di langit. Allah Azza wa Jalla pecah langit itu. Lalu kemudian meruntuhkan posisi bintang dan bulan serta matahari. Hancur. Barakallahu fikum. Bertanda bahwa dunia ini akan berakhir atau telah berakhir. Kehidupan dunia ini akan berakhir. Barakallahu fikum. Nah, disinilah nuqtatun muhimmah bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa kehidupan engkau di dunia ini adalah sementara. Jangan angkuh dan sombong. Engkau jangan angkuh, barakallahu fikum, dan sombong, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah telah mendahului kita kedua orang tua kita? Bukankah telah mendahului kita mungkin anak kita atau saudara kita atau saudari kita lebih dahulu menghadap Allah Azza wa Jalla? Berarti kondisi kita ini tinggal menunggu sebuah rahasia berakhirnya hayat ini. Barakallahu fikum. Maka tentu kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak berjumpa dengan penghancuran dunia, dengan penghancuran yang total. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali di atas sejahat-jahat manusia. Merekalah yang diterbangkan ke sana kemari. Merekalah yang kemudian dihancurkan dan dibenturkan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang berada pada dirinya keimanan, Allah Azza wa Jalla memanggilnya dan mencabut nyawanya dengan angin yang lebih halus dari sutra yang masuk melalui ketiak-ketiak mereka dan mencabut nyawa orang yang ada keimanan padanya. Barakallahu fikum. Disinilah letak busyra, kabar gembira bagi orang yang sudah berupaya untuk mewujudkan imannya sebagaimana keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Disinilah kebahagiaan, barakallahu fikum, bagi orang yang Allah telah berikan taufik kepadanya
untuk meniti jejak Rasul alaihi salatu wassalam. Yang paling terpenting setelah hidayah ini adalah keistiqomahan di saat kita bertemu dan berjumpa dengan Allah. Betapa banyak, betapa sedikitnya orang yang istiqomah di atas al-haq. Betapa sedikitnya orang yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Betapa sedikitnya orang yang istiqomah di atas taufik itu. Dan betapa sedikitnya orang yang meninggal dalam kondisi istiqomah di atas taufik Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai ada orang menantilah saya memperbaiki diri, nanti saya mau ini, nanti saya mau bertaubat, nanti saya, hati-hati. Taswif itu salah satu metode iblis dan syaitan untuk kemudian menjadikan seseorang masuk ke dalam perangkapnya. Jangan barakallahu fikum engkau termasuk orang yang angkuh dan sombong. Di saat engkau mengerti sesuatu yang baik dan bagus dan anda itu salah dan keliru, engkau tidak mau mencabut diri dari kesalahan dan kekeliruan. Engkau tamadi, engkau terus menerus barakallahu fikum alal khata'i, padahal ajal itu lebih dekat dari tali sandal kita barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, upaya-upaya dan usaha-usaha yang kita lakukan melindungi, menjaga, memelihara keistiqomahan, bergabung bersama mereka-mereka yang mustaqimin, ini adalah upaya untuk kita melindungi nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan rahimani wa rahimakumullah, wa kharabuha, di saat kemudian dihancurkan kehidupan dunia ini, fayukhribullahu alatiha wa syamshaha wa qamaraha wa yunshul khalqa nas'atan jadidah liyastaqirru fi daril qarari al jannati awin nar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah menghancurkan alam ini, meruntuhkan matahari, bulan, dan membangkitkan penciptaan yang baru lagi. Di dalam ayat Al-Quran Karim, Allah Azza wa Jalla menyebutkan trompet pertama untuk meluluh lantahkan dunia ini. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rasanya dunia. Lalu setelah Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup yang kedua kalinya, mereka tumbuh barakallahu fikum bagikan jamur di musim penghujan. Lalu digiring oleh Allah Azza wa Jalla, dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, dibangkitkan dalam kondisi tidak disunat, mirip seperti dia baru dilahirkan ke muka dunia ini. Dikembalikan juga seperti itu barakallahu fikum. Belum lagi bagaimana Rasul menceritakan kehidupan di padang mahsyar, di alam mahsyar barakallahu fikum. Tidak ada yang akan menolong bapak kita, umi kita, saudara kita, guru kita, syekh kita, semuanya nafsi-nafsi. Semuanya barakallahu fikum masing-masing. Tidak ada yang akan melirik barakallahu fikum. Siapa yang anda ikuti dia akan berlepas. Dia tidak akan bisa membantu anda. Orang yang anda taklidi dan ta'assubi tidak akan bisa menolong engkau. Semuanya masing-masing urusan mereka barakallahu fikum.
Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, tidak ada yang akan menjadi barakallahu fikum pembantu kita kecuali amal yang kita telah lakukan di dunia ini. Amal soleh yang kita telah perbuat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sekali-kali engkau suka mengungkit amal-amal solehmu. Jangan sekali-kali khawatir kalau engkau mengungkit-ungkit amal solehmu menjadi batal nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Engkau harus jaga dan lindungi amal soleh yang engkau telah tabung, barakallahu fikum. Jangan sampai engkau ambil paksa, lalu engkau buang dan engkau injak-injak dengan sikap angkuh dan sombong. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hafizani wa hafizakumullah. Maka amal solehlah yang akan menemani masing-masing kita di saat itu. Maka sekali lagi, kalau setiap orang menyibukkan dirinya dengan amal soleh, tidak akan ada waktunya untuk mencari aib-aib saudara dan saudari. Tidak akan punya waktu. Apalagi kalau dia terbiasa untuk melakukan koreksian terhadap dirinya. Tidak punya waktu untuk kemudian mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Karena dialah yang akan berdiri sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Penciptaan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk yang baru agar mereka menempati dua tempat. Tidak ada ketiganya. Surga atau barakallahu fikum di neraka. Ala huwal azizu allazi la yughalab al-qahiru li kulli syai'. Dia Allah yang maha perkasa, yang tidak akan dikalahkan, berkuasa atas segala sesuatu. Allazi la yasta'si alaihi syai'. Tidak ada sesuatu yang akan mengalahkannya. Alladzi min izzatihi awjada hadhihi al-makhluqatil 'azimata wa sakhkharaha tajri bi amri. Termasuk dari izzahnya Allah Azza wa Jalla, Allah menjadikan makhluk-makhluk yang besar ini dan menundukkannya sesuai dengan perintah Allah. Al-Ghaffar li dzunubi ibadihi at-tawwabin al-mu'minin. Allah Maha Pengampun, yaitu terhadap dosa-dosa hambanya, pengampun mereka-mereka yang bertaubat dari kalangan kaum mukminin. Kama qala ta'ala terakhir, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihah tsumma ihtada. Sesungguhnya aku adalah laghafar bagi siapa yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, lalu dia mendapatkan petunjuk. Al-Ghaffar liman asyraka bih. Allah Maha Pengampun atas siapapun yang pernah menyekutukan Allah. Ba'dama ra'a min ayatihil azimati thumma taba wa anaba. Pengampun terhadap mereka yang pernah melakukan kesyirikan setelah dia menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, lalu setelah itu dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah Maha Pengampun atas sebesar apapun dari dosa dan kemaksiatan. Maka tidak butuh hamba ini perantara untuk menyampaikan dirinya kepada Allah, menyampaikan permintaannya kepada Allah, menyampaikan hajatnya kepada Allah. Sebagaimanapun kotornya engkau, berlumuran dengan noda-noda dosa, engkau bisa datang mengetuk pintu taubat Allah Azza wa Jalla. Tanpa perantara wali, tanpa perantara nabi, tanpa perantara para malaikat. Engkau dengan perilaku engkau yang kotor, dengan dosa yang berlumuran melumuri engkau akan bisa dengan sendiri mengetuk pintu ampunan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.
Tafaddalu barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.